secara garis besar, setiap negara memiliki misi yang sama, yaitu untuk mewujudkan negara yang maju diiringi dengan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi untuk mewujudkan kata maju tersebut, tentu setiap negara harus mempersiapkan sebuah kebijakan yang memadai demi perputaran sistem pemerintahan yang sesuai untuk rakyat-rakyatnya. Therefore, let's join us on a very delightful journey as we explore the intricate tapestry of government systems, exploring Australian, New Zealand, and Fiji's government model. Australia, sebuah benua di bagian selatan bumi yang terbentuk dari proses sejarah yang panjang dan melibatkan geologis serta geografis yang tentunya unik. Nah, awal dari terbentuknya benua Australia ini didasari oleh bangsa Spanyol dan Portugis yang melakukan sebuah misi untuk menjelajahi benua dan menemukan pulau misterius yang mereka anggap bernama Terras Australis. Nah, misi penting ini dipimpin oleh dua kapten, yaitu Pedro Fernandez de Quiros dan Luis Vaz de Torres. Nah, perjalanan mereka bersama dengan kru-kru kapal ini tentu tidaklah mudah. Jadi di tengah perjalanan, kapal mereka ini terbawa angin yang cukup kuat yang akhirnya mengakibatkan kapal mereka keluar dari jalur yang sudah mereka sepakati. Di pertengahan jalur, bersama dengan kuatnya angin itu, tentu kapal mengalami terombang-ambing dan akhirnya kru kapal pun melakukan protes dan pemberontakan. Pemberontakan yang kuat dari kru kapal ini mengakibatkan Quiros yang saat itu menjadi kapten kapal harus undur diri, digantikan oleh Torres. Nah, pemberontakan ini pun akhirnya mereda di saat Torres melihat sebuah pulau dari kejauhan yang disebut sekarang sebagai Pulau Papua dan akhirnya memerintahkan kru kapalnya untuk pergi dan mendarat di pulau tersebut, Pulau Papua, dan mereka juga menemukan sebuah selat yang akhirnya diberi nama Selat Torres juga. Nah, sebenarnya di saat mereka sudah menemukan Pulau Papua tersebut, mereka sudah melihat Pulau Australia dari kejauhan, tetapi mengurungkan niat untuk pergi di sana dan Torres pun memerintahkan awak kapalnya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Manila. Selain perjalanan yang dilakukan oleh Quiros dan Torres, pelayaran memiliki peranan penting dalam proses penemuan benua Australia, yang dimana pasca terbentuknya VOC pada abad ke-17, para pedagang Belanda menggunakan berbagai rute untuk mencapai wilayah timur. Namun dengan demikian, mereka tanpa sengaja terbawa menuju pantai barat Australia. Setelah menginjakan kakinya di wilayah benua Australia, bangsa Belanda enggan mengkolonialisasi wilayah Australia dikarenakan tanah pada benua Australia itu sangat gersang sehingga tidak menguntungkan pemerintah Belanda. Namun dengan demikian, pemerintah Belanda menamai Australia dengan sebutan New Holland. Lalu sampailah kita pada penjajahan Inggris, yang dimana James Cook melakukan pelayaran menuju wilayah Australia, lalu menamai Australia dengan nama sebutan New South Wales. Lalu setelah itu, James Cook melakukan klaim atas kepemilikan Australia kepada kerajaan Inggris, yang dimana kerajaan Inggris menjadikan Australia sebagai tempat deportasi para narapidana Inggris. Namun, kerajaan Inggris juga membentuk koloni di wilayah Australia sebagai tempat untuk naval supply dan maritime base. Selain itu, pemerintah Inggris juga menggunakan tenaga kerja para narapidana untuk membentuk fasilitas umum pada masa kolonial Inggris, dan seperti contohnya untuk pembangunan jembatan, jalan, dan rumah sakit. Pada sekitar tahun 1850-an, pemerintah Inggris mengeluarkan Australian Colonies Government Act sebagai respon terhadap ketidakpuasan rakyat Australia terhadap pemerintahan kolonial yang ada di New South Wales. Undang-undang ini membagi Australia menjadi 6 wilayah bagian, yaitu Queensland, Tasmania, Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, dan New South Wales. Tentu hal ini mencerminkan penolakan rakyat Australia terhadap pemerintahan kolonial Eropa yang ada di Australia. Kedatangan kolonial Inggris di Australia sekitar tahun 1788, penduduk aborigin memiliki populasi 750.000 jiwa, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya penduduk Eropa. Penduduk aborigin mengalami penindasan, termasuk orang hitam yang ada di Tasmania, yang mengakibatkan mereka kehilangan hak
tidak dimasukkan dalam sensus, dan juga dilarang masuk kota oleh Aborigin Protection Act yang membuat populasi mereka menurun hingga 60.000 sampai 70.000 jiwa pada tahun 1920-an. Setelah bertahun-tahun dijajah, pada akhir abad ke-19, keinginan masyarakat Australia untuk membentuk negara persatuan muncul. Para pendukung federasi mengatasi hambatan untuk menyatukan rakyat di bawah satu pemerintahan. Meskipun terbagi menjadi 6 daerah administratif, wilayah-wilayah ini memiliki kesamaan bahasa budaya sehingga mendorong keinginan mereka untuk membentuk negara persatuan. Bentuk pemerintahan federal diterapkan untuk memajukan pertahanan nasional. Sistem pemerintahan negara Australia dibangun di atas tradisi liberal yang mencerminkan beberapa nilai seperti nilai toleransi, kebebasan berpendapat, dan juga supremasi hukum. Kemudian sistem pemerintahan negara Australia ini juga menganut sistem parlementer, yang dimana pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara yang terbanyak dengan 2 majelis, Dewan Perwakilan dan Senat. Para menteri yang telah dipilih oleh kedua dewan ini melakukan fungsi eksekutif dan juga keputusan-keputusan kebijakan yang telah dibentuk di dalam rapat. Selain itu, Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional, yang ini merupakan fakta yang menjadi salah satu fun fact dari negara Australia itu, khususnya dalam sistem pemerintahannya. Dan artinya Australia ini memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, namun wewenang yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Ratu ini secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh ratu atas usul Perdana Menteri Australia, dan ratu tidak memiliki peranan atas tugas kesehariannya seorang gubernur jenderal. Setelah membahas mengenai Australia, mari kita berlayar ke daerah Samudra Pasifik Selatan yang bernama New Zealand. New Zealand merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan atau bisa juga disebut Maori Aotearoa. Negara ini berada di paling barat daya Polinesia dan merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris. Tidak ada catatan arkeologis yang menyatakan manusia pertama yang menghuni New Zealand. Tetapi umumnya disepakati bahwa masyarakat Polinesia dari Pasifik Tengah menghuni New Zealand itu dari awal abad ke-13. Sama seperti negara Australia, Belanda merupakan bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di New Zealand. Orang Belanda pertama yang tiba di New Zealand itu merupakan seorang pelaut yang melihat pantai Westland pada bulan Desember 1642. Kedatangan Tasman ini ke New Zealand itu menimbulkan konflik panas yang mengakibatkan beberapa anak buah Tasman itu dibunuh oleh beberapa warga dari pulau setempat. Kemudian, pada tahun 1769 sampai 1970, perwira Angkatan Laut Inggris dan penjelajah James Cook menyelesaikan pekerjaan Tasman yang sebelumnya tak usai dengan mengelilingi 2 pulau besar dan memetakannya dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Pada awal kedatangan Cook dan Angkatan Laut Inggris di Maori, mereka masih melakukan kontak berbentuk kekerasan terhadap penduduk setempat. Namun, bentuk kekerasan tersebut perlahan hilang dan terjalinlah hubungan yang harmonis antara penjajah Inggris dengan penduduk setempat Maori. Dalam pelayaran ini, Cook bersama penjelajah dan naturalis Joseph Banks melakukan pengamatan sistematis pertama terhadap kehidupan dan budaya Maori, di mana akhirnya pada 1907, Raja Inggris Edward VII memproklamasikan New Zealand sebagai dominion kerajaan Inggris. Berpuluh-puluh tahun berlalu sampai pada 1947, New Zealand mengadopsi Statuta Westminster yang menegaskan bahwa Parlemen Inggris tidak dapat lagi membuat undang-undang untuk New Zealand tanpa persetujuan New Zealand. Pada awal abad ke-20, New Zealand terlibat pada Perang Dunia I dan II yang membuat negara tersebut merasakan keterpurukan. Namun setelah Perang Dunia berlalu, New Zealand pun mengalami peningkatan yang signifikan dan mulai melakukan berbagai kemajuan dalam sistem negaranya. Mirip dengan Inggris, New Zealand menganut sistem pemerintah parlementer, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen memegang kekuasaan legislatif dengan anggota yang dipilih setiap 3 tahun. Pemerintahan negara pun terbentuk oleh
oleh partai atau koalisi mayoritas di DPR dengan pemimpin partai yang memerintah menjadi Perdana Menteri. Menteri tersebutlah yang kemudian membentuk kabinet untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan. Meskipun sebagian besar undang-undang diajukan oleh kabinet, parlemen harus menyetujuinya dengan suara mayoritas. Kabinet memiliki kekuatan pengaturan yang luas dan karena menteri duduk di DPR, otoritas legislatif dan eksekutif efektif menyatu, didukung oleh disiplin partai yang kuat. Dalam pemerintahan New Zealand, Raja Inggris menjabat sebagai kepala negara resmi yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal dan tetap ditunjuk oleh raja atas rekomendasi pemerintah New Zealand. Untuk masa jabatan 5 tahun, gubernur jenderal memiliki wewenang terbatas dengan jabatannya mempertahankan beberapa sisa kekuasaan untuk melindungi konstitusi dan bertindak dalam situasi krisis konstitusional. Bila membahas tentang negara-negara di Samudra Pasifik, tidak lengkap bila kita tidak membahas satu negara kecil dengan keindahan alamnya, yaitu Fiji. Republik Fiji merupakan negara yang berada di bagian Kepulauan Melanesia, bagian dari Oseania yang berada di Samudra Pasifik bagian selatan. Sejarah mencatat bahwa penghuni pertama di daerah Fiji merupakan bangsa yang berasal dari Asia Tenggara yang sudah menghuni daerah tersebut jauh sebelum penjajahan Eropa pada abad ke-17. Sumber lain juga menyebutkan bahwa penemu Fiji merupakan penjelajah dari Belanda yang bernama Abel Tasman di saat dia sedang berusaha untuk menemukan benua besar selatan pada tahun 1643. Nah, baru pada abad ke-19, penduduk Eropa mulai berdatangan dan menghuni daerah tersebut secara permanen. Kepulauan ini resmi jatuh ke tangan Britania Raya pada tanggal 10 Oktober 1874, tepat setelah Raja Fiji mengajukan permintaan kepada Inggris untuk menjadikan Fiji sebagai koloni barunya pada tahun yang sama. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris dan menjadi anggota Persemakmuran. Tapi pemerintahan demokratis yang sebelumnya dimiliki oleh Fiji mengalami interupsi oleh 2 kudeta militer pada tahun 1987 yang disebabkan oleh keprihatinan bahwa pemerintah saat itu akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji. Kudeta tersebut juga akhirnya mengakibatkan monarki Britania dihapuskan dan juga jenderal gubernurnya digantikan oleh Presiden Fiji non-eksekutif. Setelah meraih kemerdekaan, terjadi 2 kali rampasan kuasa oleh Letnan Kolonel Sitipani terbuka pada tahun 1987. Pemicu kudeta pertama adalah mendirikan kabinet baru oleh Perdana Menteri Bavadra yang didominasi oleh orang-orang Fiji. Rabuka melakukan kudeta bertujuan untuk melindungi etnis Fiji dan juga mencegah penyerapan budaya oleh Indo-Fiji, di mana kudeta ini disokong oleh penduduk elit Fiji yaitu angkatan tentara dan polisi. Kudeta ini akhirnya mengakhiri pemerintahan demokratis di Pasifik Selatan dan menggulingkan kerajaan campuran NPT atau FLP yang baru saja dibentuk di bawah Bavadra. Fiji menerapkan sistem pemerintahan republik parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki jabatan 3 tahun yang dipilih oleh parlemen, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh presiden dengan dukungan dari parlemen. Fiji merupakan negara kesatuan parlementer republik konstitusional yang menunjukkan pemerintahan terpusat di pemerintahan pusat. Hal ini berbeda dengan bentuk federal di mana pemerintahan dibagi oleh kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan Fiji merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang sentralistik.